Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akuntansi sektor publik akan mempresentasikan materi tentang akuntansi universitas yang beranggotakan yang pertama Dia Putri Kristianingrum dengan NIM V38200013 sebagai pemateri pertama, yang kedua ada Dewi Romawati dengan NIM V38200014 sebagai pemateri kedua, yang terakhir ada saya sendiri Dirawahi Nurfiana dengan NIM V38200015 sebagai pemateri terakhir. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri pertama. Akuntansi universitas adalah proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi universitas yang berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai usaha atau kegiatan universitas. Kegiatan akuntansi universitas meliputi pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan, pemrosesan data yang bersangkutan, kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan, dan pengomunikasian informasi pada pemakai laporan. Dalam peraturannya, universitas dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, universitas yang dikelola pihak swasta atau private university. Dalam hal ini, pelaksanaan akuntansinya dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang dikembangkan oleh Financial Accounting Standards Board (FASB) atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan, khususnya dalam pernyataan FASB Statement Nomor 117 tentang laporan keuangan untuk organisasi nirlaba. 2. Universitas yang dikelola pihak pemerintah atau public university. Dalam hal ini pelaksanaan akuntansinya dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang dikembangkan oleh Governmental Accounting Standard Board atau GASB, Dewan Standar Akuntansi Pemerintah, khususnya dalam pernyataan GASB Statement GASB Statement nomor 15 tentang model pelaporan keuangan untuk universitas. Struktur dana di universitas. Struktur dana untuk universitas terdiri atas 1. Dana lancar, 2. Dana pinjaman, 3. Dana abadi, 4. Dana anuitas dan pensiun, 5. Dana pembangunan. Dana lancar adalah dana yang didirikan oleh universitas untuk mengelola kekayaan atau sumber daya yang akan digunakan dalam rangka membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Current fund ini dibagi menjadi dua, yaitu dana yang penggunaannya tidak ada batasan dan dana yang penggunaannya terbatas pada tujuan tertentu. 2. Dana pinjaman, dana yang didirikan untuk mengumpulkan dana-dana yang akan digunakan untuk memberikan pinjaman baik kepada pegawai universitas maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan universitas. Dana abadi adalah dana yang dikumpulkan dan kemudian dikelola oleh universitas tidak untuk penggunaan jangka pendek. Dana ini diabadikan kemudian dikelola untuk membentuk investasi yang hasilnya bisa dimanfaatkan untuk penggunaan jangka pendek. 4. Dana anuitas dan pensiun adalah semacam dana pensiun yang dikelola universitas, sedangkan dana pembangunan adalah dana yang dikumpulkan dengan tujuan penggunaan berupa pembangunan gedung, fasilitas, dan aktiva tetap lainnya. 5. Dana untuk universitas berupa dengan akuntansi dana untuk unit-unit pemerintah. Keduanya mencatat pendapatan dan belanja untuk masing-masing dana dan juga menggunakan sistem beban pemesanan. Untuk mencatat pemesanan pembelian yang dilakukan, memiliki transaksi dan transfer antar dana, serta menyajikan neraca serta laporan operasi untuk periode berjalan. 3. Laporan keuangan yang harus dibuat oleh suatu universitas, yaitu 1. Laporan pendapatan belanja dan beban lainnya atau Statement of Current Fund,
revenues, expenditures, and other charges. 2. Laporan perubahan saldo dana atau statement of change on funds balance. 3. Laporan kombinasi atau combined balance sheet. Secara ringkas, akuntansi dana dan pelaporannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tidak terikat. Dana lancar tidak terikat mencatat dana yang dapat dibelanjakan untuk menjalankan aktivitas utama dari universitas dan yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Dana lancar tidak terikat serupa dengan tujuannya dengan dana umum pada entitas pemerintah. Dasar akuntansi untuk dana lancar tidak terikat adalah dasar akrual seperti yang digunakan untuk entitas komersial. Namun, sebagai ganti laba bersih, selisih antara pendapatan dan belanja dicatat sebagai perubahan bersih atas saldo dana. Bagian keuangan dari universitas biasanya menyiapkan rincian anggaran menurut fungsi, objek departemen, dan kelompok belanja. Pencatatan ayat jurnal untuk anggaran ini serupa dengan yang dicatat dalam akuntansi pemerintahan. Format ayat jurnal anggaran adalah sebagai berikut. Anggaran pendapatan, estimasi belanja, saldo dana. Ayat jurnal anggaran tersebut ditutup pada akhir periode. Selain itu, seperti telah disinggung sebelumnya, akuntansi dan untuk universitas juga menggunakan sistem encumbrance untuk mencatat pesanan pembelian yang dilakukan. Dengan sistem ini, ketika dilakukan pesanan pembelian, maka dicatatlah ayat jurnal sebagai berikut. Belanja, cadangan beban belanja. Setelah pesanan diterima, maka jurnal di atas dibalik senilai proporsi sesama yang diterima dan dilakukan pencatatan atas nilai pesanan yang sebenarnya diterima. Cadangan beban belanja, belanja kas. Dalam akuntansi dan untuk universitas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pendapatan dan belanja. Sehubungan dengan pendapatan dan belanja dalam akuntansi dan untuk universitas terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. A. Remisi uang kuliah dan piutang tak tertagih. Uang kuliah atau SPP adalah sumber pendapatan utama dari dana lancar tidak terikat. Dalam akuntansi untuk universitas, jumlah uang kuliah yang seharusnya terkumpul berdasarkan tarif standar diakui secara penuh sebagai pendapatan, beasiswa, dan remisi. Uang kuliah yang diberikan universitas termasuk piutang tak tertagih dicatat sebagai belanja. Meskipun banyak beasiswa yang terdapat di seluruh universitas, dalam dana lancar tidak terikat hanya dicatat beasiswa yang disponsori langsung oleh universitas. Beasiswa lain yang dari alumni atau perusahaan yang dikelola oleh universitas dicatat dalam kelompok dana yang lain. Selanjutnya, B. Pengembalian uang kuliah. Akuntansi dana untuk universitas mengharuskan pengembalian uang kuliah. Untuk mahasiswa yang mengundurkan diri, dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Ketika pengambilan kepada mahasiswa tersebut disetujui, universitas mendebit pendapatan dari uang kuliah dan mengkredit kas atau piutang. Yang C. Sesi perkuliahan yang berlangsung pada 2 periode. Suatu sesi perkuliahan mungkin dimulai pada suatu periode berjalan namun baru diselesaikan pada periode berikutnya. Akuntansi dana untuk universitas mengharuskan bahwa uang kuliah yang dipungut untuk sesi perkuliahan tersebut diakui sebagai pendapatan pada periode, di mana sesi perkuliahan paling banyak diselenggarakan, bersama dengan seluruh belanja yang berhubungan dengan sesi perkuliahan tersebut. Jika uang kuliah dipungut pada periode berjalan, namun sesi perkuliahan kebanyakan diselenggarakan pada periode berikutnya, maka universitas mencatat pemungutan uang kuliah sebagai debit pada kas dan kredit pada pendapatan tanggungan atau deferred revenues. Pendapatan tangguhan beserta belanja tangguhan atau deferred expenditure, jika ada, kemudian diakui sebagai pendapatan dan belanja yang sesungguhnya pada periode berikutnya. Selanjutnya, transfer dan dana penyisian dana. Seperti dalam akuntansi pemerintahan, akuntansi dan untuk universitas juga memiliki beragam transfer antar dana. Namun dalam akuntansi dana untuk universitas terdapat istilah khusus, yaitu transfer wajib atau mandatory transfer dan transfer tidak wajib atau non-mandatory transfer. Transfer wajib adalah transfer dari dana lancar ke dana lainnya untuk memenuhi ketentuan dari pihak eksternal dalam suatu perjanjian. Transfer tidak wajib adalah transfer serupa namun ditentukan sendiri oleh pihak universitas untuk berbagai tujuan. Transfer tidak wajib juga dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan yang berhubungan dengan dana lancar, serupa dengan transfer antar dana dalam akuntansi pemerintahan.
Selanjutnya investasi. Investasi dilaporkan pada nilai wajar atau fair value. Dalam neraca suatu institusi publik, pendapatan investasi termasuk perubahan dalam belanja wajar investasi untuk periode berjalan. Harus dilaporkan sebagai pendapatan atau e-revenue dalam laporan operasi entitas yang sesuai. Selanjutnya sumbangan. Universitas mencari pemasukan dari alumni, perusahaan, dan lembaga eksternal untuk memperbaiki program dan aktivitas pendidikannya. Selain itu, universitas juga dapat mencari pemasukan tambahan dari lembaga-lembaga internalnya. Lembaga-lembaga yang menjadi bagian integral dari universitas juga memiliki dana lancar serta dana-dana lainnya yang disatukan dalam laporan keuangan universitas. Selanjutnya depresiasi. Semua organisasi nirlaba termasuk universitas harus melaporkan depresiasi atau penyusutan dalam laporan keuangan untuk tujuan eksternalnya. Depresiasi harus dilaporkan sebagai belanja atau ekspenditur dalam dana yang menggunakan aktiva bersangkutan selama periode berjalan. Selanjutnya dana lancar terikat. Lancar terikat dapat digunakan untuk tujuan operasional dari universitas impian sesuai batasan yang ditetapkan pihak eksternal yang mensponsori dana tersebut. Penerimaan dana dengan pembatalan atau restriction dicatat sebagai peningkatan dalam kas dan saldo dana, namun tidak diakui sebagai pendapatan sampai ketentuan yang membatasi penggunaan dana tersebut dipenuhi dan dana dibelanjakan sesuai dengan cara yang telah ditetapkan. Format ayat jurnal penerimaan dana dalam dana lancar terikat adalah sebagai berikut: kas sebagai debit dan saldo dana sebagai kredit. Format ayat jurnal ketika dana tersebut dibelanjakan adalah sebagai berikut: belanja sebagai debit, saldo dana sebagai debit, kas sebagai kredit, dan pendapatan sebagai debit. Jadi dalam dana lancar terikat, pendapatan tidak diakui sampai belanja yang sesuai dengan tujuan tertentu telah dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.